Pemirsa, puluhan wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Barlingmas Cakep serta Wonosobo dan Purworejo lakukan aksi solidaritas bersama jurnalis Rabu 6 November 2024. Aksi tersebut dipicu dengan adanya kriminalisasi sekaligus penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa warga terhadap seorang wartawan di Kebumen, Jawa Tengah. Hal ini akhirnya menimbulkan reaksi solidaritas para jurnalis di beberapa daerah dan kabupaten di Jawa Tengah, sehingga wartawan tersebut mendatangi Mapolres Kebumen dengan maksud agar pihak Polres Kebumen untuk segera menangkap dan memproses para pelaku penganiayaan terhadap wartawan di Kebumen sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi tanggapan dengan bagaimana hasil dari audiensi tadi? Ya, tanggapan saya memang kalau rekan-rekan kepolisian untuk memuaskan kami tentunya ya belum tentu bisa kan gitu. Karena ada batasan-batasan tertentu. Nah, tetapi paling tidak kami sudah diterima, kami sudah terima kasih kepada rekan-rekan dari kepolisian, dari Polres Kebumen, sudah bisa menerima kami, sudah bisa mengakomodir kepentingan kami dan sudah mengetahui apa maksud dan tujuan kami. Demikian, Pak. Harapannya proses yang berjalan ini tentunya harus berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan perundang-undangan yang sudah mengatur. Karena tidak ada satupun orang di negara ini yang kebal terhadap hukum. Tapi siapapun harus tunduk terhadap hukum. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Untuk tindak lanjut laporan sudah sampai mana? Ya, jadi terkait dengan laporan pengeroyokan ini kan sebenarnya sudah masuk di Polres beberapa waktu yang lalu dan menurut hitungan saya ini sebenarnya sudah cukup lama gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi saya mendengar tahapannya masih penyelidikan, belum naik ke penyidikan, menurut saya Polres Kebumen ini terkesan sangat lambat dalam menangani perkara ini karena bukti-bukti saya kira juga sudah jelas, terus korban ini juga masuk rumah sakit tidak dapat melakukan aktivitas itu 3 hari ya. Terus sepeda motor yang digunakan oleh pelaku ini juga jelas ada. Terus yang lain juga adalah bahwa sebenarnya di awal itu sudah diamankan 1 orang, tetapi itu dilakukan pelepasan. Saya nggak tahu persis apa motif daripada kepolisian Resort Kebumen untuk melakukan pelepasan itu. Terus yang berikutnya ini adalah kenapa kami berharap Polres Kebumen untuk bagaimana cepat memproses ini, karena ini kan yang tersangkut ataupun yang ada di dalamnya ini kan beberapa pihak yang menurut saya itu cukup penting ya, keterlibatan misalnya pondok pesantren ataupun keterlibatan daripada santri dari beberapa pesantren yang ada. Terus yang kedua juga dugaan ada pejabat juga yang terlibat. Ini apakah yang justru menyebabkan lambannya proses ini atau yang lain? Padahal kalau kita mencoba melihat apa yang dilakukan klien saya atau Mas Wahyu sebagai jurnalis, saya kira hanya menyuarakan keadaan ataupun kondisi yang ada. Dan kalau misalnya jurnalis ataupun teman-teman media sudah mungkin bisa disebutkan Pak terkait pejabatnya itu, Pak. Ya, kalau terkait dengan pejabatnya saya kira kita sudah jelas ya, cetha welo-welo bahwa masalah ini kan muncul atas sebelumnya ada aduan Bupati Kebumen Arief Sugianto ya terhadap pemberian gelar ya yang diberikan atau yang ditulis oleh klien saya. Nah, setelah itu baru ada aksi demo di Polres Kebumen dan saya juga melihat sesuatu yang tidak lazim ya. Ada demo kok dilakukan di dalam lingkungan Polres Kebumen. Nah, setelah itu sore terjadi kejadian pengeroyokan terhadap wartawan itu, sehingga apa yang terjadi kronologi ataupun narasi yang terjadi ini adalah hal-hal yang menurut saya itu sangat tidak wajar, sehingga sangat mudah sebenarnya untuk kepolisian merunut masalah tersebut, melakukan penyidikan, menangkap orang yang melakukan dan segera memproses. Mengingat ini adalah juga tidak kemungkinan berkaitan dengan proses pilkada yang ada di Kabupaten Kebumen. Kalau pilkada nanti dicemari dengan hal-hal yang seperti itu, bagaimana hukum ini lumpuh misalnya karena ada keterlibatan orang kuat,
keterlibatan misalnya pihak-pihak tertentu yang dianggap sebagai tokoh agama, ini saya kira sangat membahayakan integritas hukum di Kabupaten Kebumen. Pak, ini kan kaitannya ada dengan masalah santri, Pak. Kira-kira akan dilaporkan ke pihak MUI atau nggak Pak, pondok pesantrennya, Pak? Saya kira kita fokus saja ya bahwa pidana itu ya pidana. Artinya tidak melihat itu pejabat, tidak melihat itu pesantren, tidak melihat itu siapa enggak. Tetapi law enforcement ini benar-benar harus harus dilakukan, dan ini adalah ujian bagi aparat penegak hukum, khususnya adalah Polres Kebumen gitu, untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan proses hukum masalah ini. Pak Teguh, barang bukti yang sudah diserahkan ke Polres yang saja? Saya kira tadi saya sudah melakukan pengecekan terhadap penyidik dari kanitnya ya, itu bahwa 9 sepeda motor itu masih ada di sini gitu ya. Terus yang lain juga terkait dengan visum, terkait dengan foto-foto pasca penganiayaan itu sudah ada di Polres, dan kemarin juga pihak kepolisian itu sudah melakukan olah TKP ataupun melihat situasi kondisi di rumah yang kemarin dijadikan tindak pidana itu, termasuk CCTV ya, itu sudah ada di kepolisian. Saya kira ini sudah jelas semua gitu. Langkah selanjutnya, Pak? Saya kira kita tetap memantau ya bagaimana kepolisian ini bergerak cepat, dan kami juga akan mempertimbangkan kalau misalnya kepolisian ini ternyata lambat, tidak atau kemudian kami akan koordinasi dengan Polda Jawa Tengah dan Mabes Polri ya, khususnya divisi propamnya maupun ditpropamnya di sana, sehingga saya kira tidak ada yang kebal hukum ya di Indonesia, di Kebumen, bahwa aparat pun bekerja itu ada rule of the game-nya, aparat bisa bekerja ada aturannya, sehingga kalau mereka itu tidak bekerja maksimal itu pun ada kontrol yang harus dilakukan pada mereka. Pak Teguh, CCTV diserahkan kapan, Pak? CCTV itu diserahkan beberapa hari yang lalu gitu ya. Jadi rekaman yang ada, karena itu kan sudah dipindahkan ke flash disk ya. Jadi untuk memudahkan penyidik. Terus kalau misalnya nanti kepolisian itu menginginkan mungkin yang lengkap, saya kira yang ori atau yang original itu juga masih. Tadi ada pengakuan dari Polres kan CCTV itu belum diserahkan. Ya kalaupun misalnya ada pengakuan atau pernyataan seperti itu, saya kira tidak terus tidak harus kita permisi terhadap kerja kepolisian. Harusnya kepolisian itu malah mengambil dari awal, kenapa misalnya sampai lalai seperti itu ya, sehingga itu sama sekali tidak akan melemahkan ya bahwa publik, bahwa masyarakat itu yang dianggap lengah, justru kepolisian yang lengah. Harusnya kalau begitu ada kejadian, CCTV diamankan, terus bukti diamankan, tersangka diamankan, tidak terus malah abai seperti saat ini gitu. Jadi sama sekali itu tidak menjadi alasan pemaaf atau pembenar bagi pihak kepolisian. Pada tadi disebutkan kan ini soal masalah perkara ini kan ada satu proses dengan pilkada, Pak. Ya. Ya kan, apalagi calon ini kan termasuk sebelumnya kan mencalonkan diri sebagai bupati kan. Ya. Dan kira-kira harapan untuk Polres ini? Saya kira ini adalah sekali lagi test case ya, bahwa kepolisian itu bisa melakukan penegakan hukum terhadap masalah apapun, tidak terpengaruh sama penguasa, tidak pengaruh misalnya dengan, tapi semua di hadapan hukum itu sama, termasuk di sini adalah perlindungan terhadap teman-teman media, sehingga ini menjadi sebuah prioritas. Kita tunggu kerja kepolisian Kabupaten Kebumen yang terbaik. Saya kira Sekali lagi, apa sudah kalau yang terkait dengan SP2HP kemarin yang kami terima itu baru yang terkait dengan pengerusakan rumah ya, dengan pelapor lain, tetapi masih adiknya Mas Wahyu atau klien kami, karena semua sama-sama klien kami. Tapi kalau yang terkait dengan ini progresnya seperti apa memang kami belum melihat, tetapi setidaknya saya melihat apakah barang bukti itu masih ada di sini, terus yang lain-lain tentu terus-menerus kita tanyakan kepada mereka. Itu berapa kali itu? Kalau yang satunya itu baru 1 kali. Datang ke Polda gimana, Pak? Polda. Ada Polda untuk ke Polda kalau Ya nanti kalau sini nggak jalan, jangankan ke Polda, ke Mabes Polri atau ke Presiden kita lakukan kalau perlu. kira-kira dari hari ini kapan ya? Iya. Nanti saya lihat dulu ya. Jadi kita juga hargai Polres Kebumen bagaimana dia mencoba memaksimalkan kinerja. Kalau misalnya nanti polisi terlalu ditekan-tekan kesannya nanti kan juga tidak baik. Kita percaya Polres Kebumen itu profesional, tapi harus dibuktikan lebih lanjut. Kalau rumah yang dirusak selaku korban itu dengan benar apa milik anggota TNI? Iya. Iya. Atas nama siapa Pak?
Iya. Misalkan yang itu nanti enggak. Demikian Metro News Nusantara mengabarkan.